Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, saya sekarang berada di Cikole, Lembang teman-teman ya. Di depan Indomaret Cikole Lembang, atau di depan apa nih? Oh, Terminal Wisata Grafika Cikole teman-teman. Ini mah hotel kayaknya ya, TWGC. Oh iya ya. Nah, jadi saya hari ini mau melihat kondisi terkini terkait penggusuran warung-warung yang ada di Ciater teman-teman ya. Tepatnya di Kecamatan Ciater lah ya. Di daerah Lembang sih tadi saya lihat di bawah nggak ada ya teman-teman ya. Oke, kita gaskan aja teman-teman. Jadi gimana kondisinya setelah seminggu penggusuran teman-teman ya. Artinya nah, jadi artinya seminggu itu melakukan penertiban, dan kita lihat hasil penertibannya seperti apa teman-teman ya, terkait warung-warung yang ada di Ciater teman-teman ya. Warung-warung ya, warung-warung singgahan, warung makan dan segala macam teman-teman. Oke, dari sini ke perbatasan Kota Bandung, bukan Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang ya, sekitar 1 kilometer lagi lah teman-teman, nggak terlalu jauh ya teman-teman ya. Sekarang masih di tanggal 16 Agustus 2025 teman-teman. Besok 17 Agustusan. Sebelumnya selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Semoga Indonesia semakin jaya 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 jaya. Walah, itu mah slogannya, jadi slogannya prediksi teman-teman. Oke, kita lihat aja teman-teman kondisi terkini ya. Bagaimana hasil penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan mungkin ada aparat-aparat yang lainnya atas instruksi dari Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Nah, ini masih mendaki terus teman-teman, karena memang daerah sini nih puncaknya ya. Nah, ini pintu masuk ke area wisata Tangkuban Perahu ke kiri teman-teman ya. Ini puncaknya dari jalur Bandung Subang teman-teman. Nah, ini juga menjadi perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang teman-teman. Nah jadi warung-warungnya digusur mulai dari sini teman-teman ya. Ini ada polisi yang jaga nih teman-teman. Nah, ini teman-teman, warung-warungnya udah diratain bener teman-teman ya. Udah seminggu ya, ini pada angkat-angkat material kayaknya ya, material bekas dari penggusuran teman-teman. Nah, mungkin tempat baru untuk para pedagangnya agak di situ teman-teman ya, sepertinya ya kalau menurut saya ya. Nah, ini jalannya udah lebar teman-teman ya. Ini juga baru jalannya, baru diaspal baru tahun ini dan cukup lebar. Karena di sini sering macet sebenarnya teman-teman ya, karena jalan yang di depan Tangkuban Perahu itu mengecil ya. Wah, ini warung-warungnya daripada digusur semua teman-teman nih. Waduh. Karena memang berada di areal tanahnya Bina Marga dan tanahnya apa namanya PTPN teman-teman ya. Tuh, udah rata semua teman-teman. Kayaknya daripada ditimbun semua ya teman-teman ya. Oke. Jadi wilayah penggusuran ini ada di wilayah Kecamatan Ciater teman-teman ya. Jadi dari puncak Tangkuban Perahu tadi artinya dari perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Subang tadi hingga ke Jalan Cagak sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau saya baca artikel ada sekitar 900 hampir 1000 warung yang digusur teman-teman. Dan digusurnya dengan ada imbalan lah, kalau nggak salah 10 juta per warung kalau nggak salah ya teman-teman ya, per pedagang gitu ya. Nah, ini teman-teman masih banyak eskavator yang melakukan pembongkaran teman-teman ya. Nah, dari BPBD Kabupaten Subang nih ya, banyak teman-teman ya. Nah, jadi gelap teman-teman kalau nggak ada warung ya. Tetapi siapa namanya si pemerintah Kabupaten Subang udah melakukan atau membuat ini nih teman-teman, lampu nih teman-teman ya, lampu dari untuk perjalanan ya, membuat lampu pejalan hingga akhirnya
supaya akhirnya si jalan ini tidak gelap teman-teman ya. Jadi setiap 50 meter ada penerangan jalan teman-teman. Nah nih BNPB nih, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada juga ya untuk mendampingi gitu ya teman-teman ya. Oke, jalannya udah cukup lebar di sini teman-teman ya, mantap, ramai sekali. Ini baru banget ini, sebelumnya nggak selebar ini jalannya teman-teman ya. Ini mah bisa 5 atau 4 ruas jalan mobil ya teman-teman ya, mantap. Oke, kita lanjutkan teman-teman perjalanan kita sampai ke Jalan Cagak ini teman-teman ya. Ya semoga bisa dibenahi dengan benar lah ya teman-teman ya. Nah jadi memang warung-warung ini sudah ada sejak dari dulu ya, 2000-an udah ada teman-teman ya. Nah ini ditertibkan oleh Satpol PP dan Dinas Bina Marga Kabupaten Subang sepertinya teman-teman ya. Nah siapa yang punya kenangan di sini teman-teman, yang mungkin pernah pacaran, nembak pacarnya, oh mie rebus. Oke, ini juga ada, masih banyak teman-teman ya. Waduh, wah ada boneka tuh di situ tuh. Kurangi kecepatan. Nah di sini memang sebenarnya banyak warga-warga yang pada singgah teman-teman ya tuh. Dan banyak juga para warga yang menolak penggusuran ini karena mereka juga tinggal di sini teman-teman ya. Itu bangunan-bangunan permanen ya. Ini mobil siapa nih ya teman-teman ya. Ini alhamdulillah udah lebar banget jalannya teman-teman. Cuman di depan Tangkuban Perahu aja yang masih kecil ya, karena mungkin sulit untuk diperlebar juga teman-teman. Nah ini ada warung-warungnya juga teman-teman, banyak ya yang masih belum dirapikan teman-teman ya, ataupun diangkat semua barang-barangnya. Wih deh, gila, mulus banget jalannya teman-teman ya. Baru tahun ini diperlebar teman-teman. Nah ini sampai sini teman-teman diperlebar ya, luar biasa ya teman-teman ya. Wih deh, udah kayak lapangan landasan pesawat aja nih teman-teman. Wah, habis lebar kecil jalannya teman-teman. Nah ini cuman pada saat pendakian memang butuh jalan yang lebar teman-teman. Karena apa? Karena mungkin ada yang remblong ataupun yang nggak bisa menanjak dan segala macam teman-teman ya. Di sini juga penggusuran ya teman-teman ya. Jadi memang pedagang-pedagang di sini ada yang dari Subang, ada juga yang dari luar Subang sebenarnya teman-teman ya. Nah, mantap nih dinas apa ya, Bina Marga ini, BPM apa namanya, saya kurang tahu juga. Dinas Bina Marga ya bener. Nah itu masih ada juga yang punya warung teman-teman, mungkin ngambil sisa-sisa barang yang ada di sini. Udah dihancurin semua ya teman-teman ya, karena memang ya ada warung juga kurang elok ya teman-teman ya dipandang ya. Cuman ya dilematis juga karena banyak warga yang sudah mata pencahariannya dari sini teman-teman ya. Nah jadi pemerintah Subang langsung mendirikan ataupun membuat apa namanya ini, lampu teman-teman ya, lampu penerangan agar jalur Tangkuban Perahu Ciater ini tidak gelap teman-teman ya. Nah ini ada yang mobil ngambil sisa-sisa sepertinya teman-teman ya, sisa-sisa dari penggusuran. Nah ini dia teman-teman, saya kurang tahu dibuang di mana itu ya sisa-sisa barang-barang warung-warung itu ya teman-teman ya, ataupun penggusuran itu. Wah di sini juga ternyata teman-teman ya. Nah kalau ke kanan itu tembus ke Sariater juga bisa teman-teman ya, kanan. Wah saya juga pernah nongkrong di sini teman-teman. Saya paling favorit nongkrongnya di sini teman-teman ya. Nah itu ada eskavator yang menghancurkan juga teman-teman tuh. Wih, hari Sabtu juga pada kerja mereka teman-teman ya.
Nah, saya juga pernah mampir di sini teman-teman ya. Kenangan-kenangan indah itu hilang dalam sekejap teman-teman. Waduh. Siapa nih dari warga-warga ataupun para netizen ini yang pernah nongkrong di sini dan mungkin pernah pacaran teman-teman ya. Waduh. Panjang banget ini teman-teman ya. Wah. Ini slow down. Toilet musola. Nah, sate kambingnya udah nggak ada lagi teman-teman. Oh, ini buangnya ke sini kali ya. Oh iya, dibuangnya ke sana tuh teman-teman. Kayaknya ada tempat pembuangan baru. Oh, dibuangnya ke jurang itu teman-teman ya. Kenapa dibuang ke jurang ya teman-teman ya? Saya kurang paham juga. Artinya kalau ada plastik kan plastiknya nggak terurai ya teman-teman ya. Kalau kayu-kayu iyalah nggak masalah ya. Buangnya ke jurang ya teman-teman ya. Ya saya juga kurang tahu nanti kenapa buangnya ke jurang teman-teman. Wah, banyak ini teman-teman. Kanan kiri teman-teman semuanya dibongkar nih. Intinya sepanjang jalur Tangkuban Perahu ke Jalan Cagak bahkan ya teman-teman ya. Nah, ini dia kondisi hari ini teman-teman, benar-benar semuanya dihancurkan ya teman-teman ya. Jadi memang penggusuran ini sudah diinfokan semenjak awal tahun kalau salah. Dan telah diberi peringatan juga teman-teman melalui surat ya. Jadi pada saat Juli itu sudah diberikan peringatan sampai 3 kali. Sehingga di Agustus ini langsung dilakukan penggusuran teman-teman. Ya pasti banyak yang demo lah ya. Cuman ya mau gimana lagi teman-teman ya. Jadi tujuan penggusuran ya untuk memanfaatkan pinggir-pinggir jalan ini sebagai apa namanya ya, taman terbuka hijau lah ya gitu ya teman-teman ya. Intinya nggak ada izin aja sih teman-teman yang digusur ya. Kalau yang ada izin ya nggak mungkin digusur ya teman-teman. Seperti perusahaan-perusahaan besar, nah itu pasti ada izinnya kan. Wah ini teman-teman, sebelah kanan ini ya. Waduh, waduh. Hancur, benar-benar hancur teman-teman ya. Waduh, sepanjang jalan guys. Nah, ini selamat datang Bukit Rindu Theater. Ada jalan di situ teman-teman. Jadi ya digusur, ya kelihatan pemandangannya jadinya teman-teman ya, mantap juga ya. Widih. Oke, sampai di sini teman-teman juga ya. Kalau ke kiri bisa ke Subang juga teman-teman ya. Nah, kalau ini mah rumah-rumah warga ataupun pegawai kayaknya, di rumah dari pegawai PTPN teman-teman ya. Sepertinya ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Kok di sini nggak ada warung ya? Sepertinya teman-teman ya, karena di sini ada izinnya semua kali ya rumah-rumah di sini teman-teman. Sampai mana ini penggusurannya teman-teman? Kalau di sini di pusat Ciater ini saya tidak melihat ada penggusuran teman-teman ya. Oke, kita lihat dari Ciater menuju Jalan Cagak teman-teman seperti apa kondisi terkini. Menurut informasi yang saya dapatkan, di daerah Ciater atau Ciater hingga ke Jalan Cagak juga ada dilakukan penggusuran teman-teman ya. Oke, kita cek teman-teman. Ups. Nah, ke kanan Sariater teman-teman. Nah, saya juga belum pernah belusukan ke daerah Sariater sana. Tembusnya bisa kemana gitu ya teman-teman ya.
Nah ini jalan Cagak 9 km teman-teman. Nah ini ada warung, cuman kayaknya masih beroperasi ya teman-teman ya. Kayaknya ini masih wilayah. Oh ini di sini juga ada teman-teman ya. Nah ini warung-warung yang digusur juga nih. Wah banyak juga teman-teman ya. Dilakukan penggusuran nih. Sebelah kanan. Oh kenceng banget tuh Harley tuh. Wah ini banyak juga teman-teman ya. Wah ini warung-warung besar nggak salah di sini teman-teman. Nah ini warung Brebes juga kayaknya digusur juga nih teman-teman kayaknya ya. Tapi kok belum ya. Tapi bisa jadi pasti digusur juga ya. Sebelah kiri ini warung juga sepertinya kalau menurut saya dulunya teman-teman kayaknya ya. Nah ini juga kanan kiri kena penggusuran juga teman-teman. Apakah ini sudah lama dilakukan penggusuran? Saya kurang update juga teman-teman, kayaknya sudah lama ya. Nah di sini awalnya memang banyak sih teman-teman ya warung-warung ya. Oke jadi sampai sini juga nih warung Dewi Puncelut Lembang kena juga. Ini wisata, saya lupa namanya wisata apa ini teman-teman. Saya nggak pernah kesini sih teman-teman ya. Waduh gede banget ya teman-teman ya tempat wisatanya ya. Ini Pertamina. Nggak digusur ya Pertamina ya. Karena dia punya izin ya kali ya. Ini juga nih kan sebenarnya kan menggunakan lahan PTPN ya kan teman-teman ya. Mungkin izin kali ya. Ya jelas lah izin ya. Nih kok lihat PTPN ini tajir banget kayaknya teman-teman ya. Ini pasti hak guna pakai ini, bukan milik yang perusahaan wisatawannya nih ya, area wisatanya nih enggak. Oke, ini warungnya belum digusur teman-teman. Itu rumah orang, ada warung juga. Cuman daerah-daerah sini sudah digusur beberapa bulan kemarin ya. Saya kurang informasi juga, kurang update teman-teman ya. Oh. Berarti dimulai dari sini ya, dari bawah ini teman-teman ya penggusuran itu kali ya. Tetapi ini enggak teman-teman ya. Oleh-oleh Q Manis 9 dong, enggak. Apakah ini masih daerah PTPN? Ya sepertinya masih ya kalau menurut saya ya, itu wilayah kepemilikan dari PTPN. Nah ini juga nih ada warung, cuman tutup ya teman-teman ya. Nah sekarang saya bakal nyoba dari arah sebaliknya teman-teman ya. Nah sebelah kanan ini banyak warung sebenarnya teman-teman ya, tapi udah digusur duluan dari, kayaknya udah lama ya digusur. Saya lihat ya udah sampai ada rumput-rumput yang numbuh ya, udah numbuh. Oke. Nah nggak ada warung dan kelihatan pemandangannya memang teman-teman ya. Nah jadi Castello-nya pun kelihatan ya. Kalau pas ada warung, The Castello-nya kelihatan teman-teman ya. Cakep juga ya teman-teman yang tempat wisatanya ya. Ya namanya The Castello, saya lupa namanya teman-teman. Berarti daerah dari Sariater ke Tangkuban Perahu itu baru digusur ya, baru minggu ini teman-teman ya digusur ya. Kalau dari Sariater ke Jalan Cagak mungkin udah dari sebelum-sebelumnya sepertinya teman-teman. Nah, jadi untuk warung-warung liar di wilayah Jalan Cagak sendiri ternyata udah digusur semenjak 21 Juni 2025 teman-teman. Ada sekitar 500 warung yang digusur. Nah baru seminggu inilah giliran warung-warung liar yang ada di Ciater ke Tangkuban Perahu yang digusur. Ya demi kebaikan bersama nggak masalah teman-teman ya, asalkan yang digusur itu juga diberikan kesempatan untuk memiliki warung yang ideal ya teman-teman ya. Oh ada mobil di depan teman-teman, ada pol diesel. Gas masuk Fortuner. Waduh ragu-ragu dia. Apa ragu-ragu? Ada mobil lagi. Oh ada mobil. Oh, oke. Nah kita gaskan. Mungkin kalau di daerah warungnya dalam banget kayaknya enggak ya teman-teman ya. Yang di pinggir-pinggir ini aja ya. Oh jadi memang
mau diperlebar jalannya teman-teman, setahu saya ya memang ya. Jadi warung-warung di pinggir-pinggir jalan ini menghambat pembangunan jalan atau pelebaran jalan teman-teman. Jadi mungkin yang warung-warung nanas itu teman-teman, jadi dia pakai kayu doang tuh digantung sama dia. Ya udah kayak gitu aja teman-teman ya. Ini ada pemuda Pancasila teman-teman, nggak digusur. Ini warung Brebes nggak digusur juga teman-teman. Nah ini pos polisi juga nggak digusur teman-teman, padahal menghambat jalan dia ya. Ini digusur teman-teman. Nah ini penggusurannya sampai sini juga teman-teman, ini baru nih ya. Atau belum kali ya teman-teman, mungkin sampai Jalan Cagak masih kayak teman-teman ya, cuman belum aja kali ya. Saya juga kurang tahu teman-teman ya. Nah ini digusur, banyak juga yang digusur teman-teman. Nah ini nggak tahu nih warung Saung Tang Hype nih teman-teman, apakah digusur juga. Tapi kayaknya kurang tahu ini juga nih saung ini. Tapi masih ada yang jualan saya lihatnya ya. Nah padahal ini juga sempit ya jalannya ya teman-teman. Oke, ke kiri Sari Ater teman-teman. Kita mencoba jalur kembali. Gimana lihat point of view-nya ya. Kondisi jalur setelah digusur teman-teman, pemandangannya gimana point of view-nya? Apakah jadi lebih bagus teman-teman atau sama aja? Yang pasti kalau menurut saya lebih bagus ya, karena ya pemandangan kita tidak tertutup oleh warung ya teman-teman ya. Ada tugu gotong royong teman-teman ya. Oke, jadi penggusuran yang ini juga teman-teman ya, dari sini sampai di sini juga nih. Selamat datang di Bukit Rindu Ciater. Nah ini banyak warungnya teman-teman yang digusur nih. Nah ini view atau point of view kita kalau pulang atau balik ke Bandung teman-teman ya. Oh, jadi gunung-gunung kanan kiri kelihatan memang jadinya teman-teman. Ups, semoga saya nggak nginjak paku tadi, bunyinya kayak rasa paku gitu teman-teman. Nah ini kan nggak ada warung, pemandangan jadi bagus teman-teman ya. Waduh, mantap. Jadi plong gitu. Kalau ada warung ya memang gelap banget teman-teman, ataupun pemandangan sebelah kiri ini nggak kelihatan gitu ya. Oke. Wah tuh view-nya teman-teman, mantap. Wah ini warga-warga yang mengambil sisa-sisa kayu teman-teman, yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian hari gitu ya. Nah sibuk ngapain ya? Oh ngambil sisa-sisa bangunan kali ya teman-teman ya. Nah ini eskavator masih bekerja teman-teman, ingin mendatarkan sepertinya ya, mendatarkan areal ini. Waduh, serem banget saya. Widih, ada sate kelinci juga teman-teman. Sate kelincinya udah pada hilang kayaknya, karena udah digusur teman-teman. Aduh, ini gerobak-gerobaknya, kayu-kayunya masih bisa dimanfaatkan sebenarnya teman-teman ya. Nah, tetapi kan bahaya kita kesini ya, banyak paku nih pasti teman-teman. Inilah teman-teman kondisinya nih teman-teman. Nah, ada toilet juga, terus bekas toilet teman-teman, itu mau diambil kayaknya nih teman-teman. Nah ini kan batu-batu masih bisa dimanfaatkan, keramik seperti ini teman-teman ya, masih bisa dimanfaatkan nih. Ini batu-batu, batu bata nih kayak gini kan, bakalan mau diambil juga nih pasti yang punya warung nih teman-teman. Nah nggak adanya warung, jadi view-nya jadi bagus teman-teman ya. Wede, jadi kelihatan sebelah sana, saya juga baru tahu ini kelihatan view jadi makin bagus, makin indah ya teman-teman ya.
Jadi operasi penertiban bangunan liar sempadan di jalan provinsi wilayah Ciater Tangkuban Perahu ini diinisiasi oleh Pemprov Jabar serta Pemda Subang, Muspida, dan PTPN. Tujuannya untuk kelancaran, keselamatan, dan ketentraman masyarakat Jawa Barat. Dasarnya adalah Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang pengendalian alih fungsi lahan, yakni amanat dari Bapak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang ingin menata ulang jalur dan mengembalikan fungsinya kembali. Operasi penertiban di jalur ini pun dilakukan sejak Senin 11 Agustus 2025 kemarin, teman-teman. Dan area penertiban di lahan Dinas Bina Marga Jawa Barat dan juga lahan PTPN yang berada di Kecamatan Ciater. Jumlah warung yang dibongkar pun mencapai 561, meliputi 3 desa, yaitu Desa Ciater, Cisaat, dan Palasari. Pemprov Jabar pun berencana menyiapkan 3 titik relokasi warung bagi pedagang yang digusur. Akan tetapi belum ada informasi lebih lanjut di mana ketiga titik relokasi tersebut. Selain itu, pedagang yang tergusur pun diberi uang tunggu sekitar 10 juta per pedagang. Oke, ini bakalan dihancurin juga sih teman-teman ya. Belum di eskavator ya teman-teman. Ini bekas eskavator juga nih. Kena beko teman-teman ya. Wah, ini bule kayaknya survei kayaknya teman-teman. Survei proyek ada di sini nih. Apa yang bisa dikelola, apa yang bisa dibangun gitu ya, apa yang bisa dibisniskan. Bisa jadi teman-teman ya. Wih, ini kayunya itu bahaya banget tuh. Nah, ini ada lagi eskavatornya teman-teman. Nah, jadi puing-puingnya dibuang ke sini semua teman-teman. Puing-puingnya dibuang ke situ tuh. Tuh, ini mau diratakan, nggak tahu mau dibuat apa ini teman-teman. Tadi saya lihat dibuang ke situ semua tadi teman-teman ya. Nah, semua puing-puing dibuang ke sini nih. Oke. Nah, si bapaknya mundur nih. Kang. Nah, ini teman-teman. Wide. Nah, hancur semua teman-teman ya. Nah, ini kayu-kayu mungkin dibawa pulang kali ya teman-teman ya. Tuh ada genteng. Masih banyak yang bisa dimanfaatkan sebenarnya teman-teman ya. Untuk kayu bakar kan gitu kan. Bangun kandang ayam. Bisa tuh teman-teman. Oke, mantap pekerjaan Bina Marga Kabupaten Subang. Hari Sabtu juga masih kerja ya. Ya, semoga para pedagang mendapatkan tempat yang lebih bagus ataupun tempat yang lebih tertata dibandingkan ini teman-teman. Dan nanti ke depan hari, kemudian hari tidak ada lagi apa namanya bangunan-bangunan liar yang berdiri di sini teman-teman ya. Nah, kalau menurut saya sebaiknya yang beton-beton itu dihancurkan dan ditanam sesuatu teman-teman. Nah, ini eskavator di sini ada teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman ya. Oke, ini juga nih teman-teman. Wah, banyak yang digusur teman-teman ya. Ada kasur dan tempat tidur. Ada bantal juga yang tersisa di situ. Artinya ya para pedagang bertempat tinggal juga di warung-warung tersebut teman-teman ya. Oke, ini jalannya udah bagus, mulus seperti paha ayam. Paha ayam nggak mulus ya. Banyak totol-totolnya. Oke. Nah, jadi mungkin kalau menurut saya banyak para kendaraan bermotor ya teman-teman yang bingung mau singgah atau istirahat di mana gitu ya. Jadi memang lancar sih perjalanan ya teman-teman. Saya lihat dari tadi, wah ini harusnya digeser ini teman-teman ya, nggak boleh nih kayak gini nih.
bahaya ini kayu-kayu ini. Kayu-kayu ini kacau nih teman-teman. Oke, kita ambil aja kayu-kayu ini teman-teman. Bahaya ini. Oke, kita lanjutkan motor kesayangan kita teman-teman. Motor anti badai ini teman-teman. Udah belusukan kemana aja nggak jelas, nggak ngerti kita. Wah, oke, kita gaskan lagi. Kita mengarah ke Tangkuban Perahu lagi untuk melihat view-nya bagaimana teman-teman ya. Udah pada dihancurkan semua, kebun tehnya pada kelihatan semua jadinya teman-teman ya, bagus ya. Nah, harusnya nih bangunan-bangunan ini diratakan kembali kalau menurut saya, jangan dibiarkan seperti ini teman-teman ya. Kalau memang ada peruntukannya untuk bikin tempat yang baru ya, seharusnya disegerakan ya tempat yang baru ya. Oke, banyak juga ternyata yang digusur teman-teman. Oke, di daerah Ciater sendiri ini ya, di desa Ciater ataupun desa ya dekat-dekat sini teman-teman, itu ada sekitar 200-an pedagang ataupun warung yang dihancurkan teman-teman ya, digusur ya. Nah, total keseluruhan yang di Kecamatan Subang ini di jalur Tangkuban Perahu hingga Jalan Cagak itu digusur kurang lebih 900 warung. Wah, tuh ada sofa, bagus banget sofanya. Ya, kita tunggu kan bagaimana warung yang akan dibuat oleh pemerintah Subang ya. Dan tiang ini, lampu-lampunya untuk penerangan udah dibuat juga teman-teman ya. Jadi setiap 50 meter ada tiangnya. Jadi kalau malam-malam insya Allah tidak akan gelap daerah sini teman-teman ya. Penerangannya cukup terang kayaknya. Nanti kita coba bagaimana kalau kondisi keadaan malam ya di daerah Subang ini teman-teman ya, setelah warung-warungnya pada digusur teman-teman, apakah makin gelap ataupun tetap terang teman-teman ya. Nah, nanti kita cek lah kapan-kapan ya. Wah, nih banyak banget nih mobilnya teman-teman ya, ngangkat barang-barang. Wis, mantap. Nah, ini juga nih teman-teman. Wih deh, si Akang ngapain? Nah ini banyak yang manjal, banyak yang ini ya, banyak apa namanya yang mengangkat-angkat barang juga teman-teman, warga-warga sebelumnya ya, mengambil sisa-sisa barang yang bisa dimanfaatkan kembali. Di sini dulu banyak yang jual sate kelinci teman-teman ya. Nah, ini dia. Intinya kita tunggu lah mereka ini pindahinnya kemana, saya kurang paham juga teman-teman ya. Operasi penertiban bangunan liar. Ups. Alhamdulillah tren positifnya ada ya Bapak KDM ini ya, terkait pembangunan jalan, penataan ruang gitu ya, khususnya di daerah-daerah wisata, daerah-daerah pegunungan gitu ya, aliran sungai gitu ya. Mantap nih Pak KDM nih ya, semoga didukung juga oleh masyarakatnya. Hal yang baik yang ingin dilakukan oleh pemerintah KDM atau pemerintah Kabupaten Bandung, Kabupaten Gubernur Jawa Barat ya, kita harusnya mendukung juga teman-teman ya. Nah, bisa jadi di sini juga pembuatan warung-warung tersebut teman-teman ya. Kita lihat ada pengerukan juga ya. Ini mau didatarkan kayaknya teman-teman ya, jalan ini ya, apa namanya, tanah ini ya. Tuh ada Pemdanya atau pemerintahnya, pengawasnya lah kayak pengawas proyek teman-teman. Oke nih teman-teman, kita udah di perbatasan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat nih. Di sini juga menjadi batas penggusuran warung-warung liar yang ada di Kecamatan Ciater ini.
Saya berharap Pemprov Jabar segera merelokasi warung sehingga pedagang bisa berjualan lagi dan pengguna jalan juga bisa merasa nyaman melintas di jalur ini. Karena warung tersebut bisa dimanfaatkan sebagai istirahat bagi pengguna jalan, teman-teman. Ya, intinya demi kemaslahatan bersama ya, teman-teman ya. Oke deh, sampai di sini aja belusukan saya kali ini. Sampai ketemu di belusukan lainnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.